Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Isra Mi'raj merupakan suatu peristiwa penting bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala itu dalam waktu kurang dari semalam suntuk, Rasulullah berpindah dari Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa dan menuju ke Sidratil Muntaha. Bagi kebanyakan umat muslim sudah tahu bahwa peristiwa Isra Mi'raj merupakan perjalanan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju langit ketujuh untuk menerima perintah salat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Isra Mi'raj atau perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menembus langit ketujuh tersebut terjadi pada suatu malam, yaitu di tanggal 27 Rajab. Di sisi lain sebenarnya Isra dan Mi'raj merupakan dua peristiwa yang berbeda. Namun karena dua peristiwa ini terjadi pada waktu yang bersamaan, maka disebutlah dengan istilah Isra dan Mi'raj. Isra merupakan perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem. Sementara Mi'raj adalah perjalanan Nabi dari bumi menuju Sidratil Muntaha, langit ketujuh yang merupakan tempat tertinggi. Jadi dua perjalanan tersebut adalah dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya ditempuh dalam waktu satu malam. Baiklah saudaraku, untuk lebih jelasnya berikut ini adalah rangkuman tentang Isra Mi'raj atau kisah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat mendapat perintah salat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, suatu hari ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat tengah menunaikan salat di Masjid Madinah, lalu turunlah surat di dalam Al-Baqarah, yaitu ayat 144 yang memerintahkan umat Islam agar memalingkan wajah atau berkiblat ke Masjidil Haram. Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan pengikut Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Kendati demikian, dengan adanya perubahan kiblat ini, Islam tidak lantas meminggirkan kedudukan Masjidil Aqsa. Al-Quran telah menempatkan Masjidil Aqsa dalam kemuliaan, terlebih saat peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maha suci Allah yang telah memberikan jalan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Surat Al-Isra ayat nomor 1. Saat perjalanan bertemu Sang Pencipta, Nabi Muhammad tidak hanya ditemani malaikat Jibril saja. Rasulullah diceritakan mengendarai buraq, yakni hewan putih panjang berbadan besar melebihi keledai dan bersayap. Dikisahkan buraq sekali melangkah bisa menempuh perjalanan sejauh mata memandang dalam sekejap untuk melewati 7 langit dan bertemu dengan para penghuni di setiap tingkatan. Dalam hadis tersebut dikisahkan di langit tingkat pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu manusia sekaligus wali Allah Subhanahu wa taala pertama di muka bumi ini, yaitu adalah Nabi Adam alaihissalam. Saat bertemu Nabi Adam, Rasulullah sempat bertegur sapa
sebelum akhirnya beliau meninggalkan dan melanjutkan perjalanan. Nabi Adam pun membalas dengan membekali Rasulullah lewat doa agar selalu diberikan kebaikan pada setiap urusan yang akan dihadapinya. Kemudian di langit kedua, Nabi Muhammad SAW bertemu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Seperti halnya di langit pertama, Rasulullah disapa dengan ramah oleh kedua Nabi pendahulunya itu. Sewaktu akan meninggalkan langit kedua, Nabi Isa dan Nabi Yahya juga mendoakan kebaikan kepada Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril terbang lagi menuju langit ketiga. Lalu di langit ketiga Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf, manusia tertampan yang pernah diciptakan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Dalam pertemuannya dengan Nabi Yusuf, memberikan sebagian dari ketampanan wajahnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di akhir pertemuannya, Nabi Yusuf pun memberikan doa kebaikan kepada Nabi terakhir itu. Perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di langit ketiga sampai langit keenam. Setelah berpisah dengan Nabi Yusuf di langit ketiga, Rasulullah melanjutkan perjalanan sampai di langit keempat. Pada tingkatan ini Rasulullah bertemu Nabi Idris. Nabi Idris merupakan manusia pertama yang mengenal tulisan dan Nabi yang berdakwah kepada Bani Qabil dan Memphis di Mesir untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti pertemuan dengan nabi-nabi sebelumnya, Nabi Idris pun memberikan doa kepada Nabi Muhammad SAW supaya diberikan kebaikan pada setiap urusan yang dilakukannya. Selanjutnya di langit kelima, Nabi Muhammad SAW bertemu Nabi Harun, yaitu Nabi yang mendampingi Nabi Musa berdakwah, mengajak Raja Fir'aun, orang yang menyebut dirinya Tuhan, dan kaum Bani Israel untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Harun dikenal sebagai nabi yang memiliki kepandaian berbicara dan meyakinkan orang. Di langit kelima, Nabi Harun mendoakan Nabi Muhammad senantiasa selalu mendapatkan kebaikan pada setiap perbuatannya. Pada langit keenam, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril bertemu Nabi Musa, yaitu Nabi yang memiliki jasa besar dalam membebaskan Bani Israel dari perbudakan dan menuntun mereka menuju kebenaran ilahi. Selama bertemu dengan Nabi Muhammad, Nabi Musa pun menyambut layaknya kedua sahabat lama yang tidak pernah bertemu. Sebelum Nabi Muhammad pamit meninggalkan lagi keenam, Nabi Musa melepasnya dengan doa dalam perjalanan terakhirnya. Nabi Muhammad ke langit ketujuh bertemu dengan sahabat Allah Subhanahu wa taala, bapaknya para nabi, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Sewaktu bertemu, Nabi Ibrahim sedang menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur, yaitu suatu tempat yang disediakan Allah Subhanahu wa taala kepada malaikatnya. Setiap harinya tidak kurang dari 70.000 malaikat masuk. Kemudian Nabi Ibrahim mengajak Nabi Muhammad pergi ke Sidratil Muntaha sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah wajib sholat. Sidratil Muntaha merupakan sebuah pohon yang menandai akhir dari batas langit ketujuh. Masih dalam hadis yang sama, yaitu Nabi Muhammad SAW menceritakan bentuk fisik dari Sidratil Muntaha, yaitu berdaun lebar seperti telinga gajah dan buahnya yang menyerupai tempayan besar. Namun ciri fisik Sidratul Muntaha berubah ketika Allah Subhanahu wa taala datang. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri tak bisa berkata-kata menggambarkan keindahan pohon Sidratul Muntaha tersebut. Pada kepercayaan agama lain, Sidratul Muntaha juga diartikan sebagai pohon kehidupan. Di Sidratul Muntaha inilah Nabi Muhammad berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah wajib sholat 5 waktu dalam sehari. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mendapat perintah sholat dengan mewajibkan sholat 50 waktu kepadanya dan kepada umatnya. Setelah menerima perintah tersebut, kemudian Rasulullah kembali ke bawah dan bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa menyarankan kepada Nabi Muhammad untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah 3 kali menghadap Allah Subhanahu wa taala,
Nabi Muhammad pun akhirnya diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Tuntas sudah perjalanan Rasulullah melakukan Isra dan Mi'raj. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah dan khilaf, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.